Shalom, selamat datang di Ibadah Online GMS Semarang. Aku percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan di dalam hidup kita semua. Sebelum memulai ibadah, mari kita persiapkan hati kita dan kalian bisa ikut memuji dan menyembah serta meresponi setiap firman yang disampaikan. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, welcome home. Kalian dapat mengikuti dan subscribe akun YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY dan follow Instagram kami di @gmssemarang. Buat kalian yang mengalami pergumulan dan butuh untuk didoakan, kalian dapat menghubungi nomor 08222 30390. Buat teman-teman yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan, kalian dapat melakukan transfer ke nomor rekening berikut atau scan QR Code melalui dompet digital yang kalian punya. Dan buat kalian yang rindu untuk terlibat di dalam pembangunan gedung GMS Semarang, kalian dapat mentransfer ke nomor rekening berikut dengan keterangan pembangunan GMS Semarang. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah. Biarlah firman-Mu hari ini berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya waktu ini adalah waktunya bagi kita untuk menuai tanpa batas bersama dengan Tuhan. Amin. 1, 2, 3, shout. Sama-sama katakan, ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuaian Allah, bergerak genapi firman-Nya. Katakan hujan awal dan hujan akhir. Awal dan hujan akhir terjadi. Lawatan besar melanda seluruh bumi. Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya. Bangkitkan gerejanya, kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya. Pulihkan gerejanya. Katakan masa penuaian. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Siapa yang siap
ikut menuai tanpa batas bersama dengan Tuhan, bisa sorakan haleluya. One, two, three. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuaian Allah. Saatnya memandang tuaian Allah. Bergerak genapi firman-Nya. Angkat kedua tanganmu, Army of God, dan katakan, hujan awal dan hujan akhir terjadi. Lawatan besar melanda seluruh bumi. One, two, three, jump. Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya. Bangkitkan gerejanya, kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya. Pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, masa penuaian tiba. Umatnya telah siap menuai tanpa batas. Persiapkan kami Tuhan, buat jadi alat-Mu untuk menuai tanpa batas bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, di tahun ini akan banyak tuaian-tuaian besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Amin. Jump. Sama-sama katakan hujan awal dan hujan akhir terjadi. Lawatan besar melanda seluruh bumi. Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya. Bangkitkan gerejanya, kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya. Pulihkan gereja. Katakan masa penuaian, tiba. Umatnya telah siap menuai tanpa batas. Sorakan Jesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia berada di sisi kami ya Bapa. Engkau selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble that. Where is your sting? Here I declare my victory. Katakan lagi, your love. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble that. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way,
Even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. You never let me go, Jesus. Katakan lagi, your love is stronger than my fear. Terima kasih Tuhan. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble that, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. When the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Thank you, Lord. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never. One more time. Even when the mountains tremble. Even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never. Even in the darkest night, even in the darkest night, you'll never let. One more time. Even in the darkest night, even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, Lord, you will never let me go. Jesus, you will never let me go. Oh God, terima kasih Tuhan. Biar ketika kami ada dimanapun itu Tuhan,
Di situ selalu ada Engkau di tengah-tengah hidup kami. Di situ selalu ada Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dalam kondisi apapun, biar kami selalu dekat dengan Engkau ya Bapa. Biar kami selalu melekat dengan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. I'm not afraid. God is for me. I'm not afraid. God is for me. God is for me. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Panggil namanya Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, kami mau bertahan bersama-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Immanuel. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak muda yang Kau urapi, yang akan Engkau pakai secara luar biasa, di mana Engkau taruh kami.
Kuatkan kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama, kami renungkan bersama-sama. Bahwa kami Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu saat ini. Dimanapun Engkau menaruh kami, disitulah kami akan menjadi berkat. Bukan menjadi kutuk, bukan menjadi sesuatu yang menjadi pergunjingan, pembicaraan orang lain. Tapi menjadi sesuatu yang menerangi di mana tempat, di mana Engkau menaruh kami. Di sana kami menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami, jamah pikiran kami. Kami rindu Tuhan Kau berbicara di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Army of God. Selamat datang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, kita ada di tempat yang sama yang disebut sebagai hadirat Tuhan. Dan saya percaya setiap firman yang akan disampaikan itu benar-benar Tuhan jamah setiap kita untuk mengerti. Tidak ada tuduhan, tidak ada sesuatu yang mengintimidasi dalam hidup kita. Tapi ini menjadi sesuatu yang indah dan menguatkan sehingga kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Perkenalkan, nama saya Immanuel dan saya sering dikenal sebagai Kak Noel. Karena saya bekerja sebagai full timer di penggembalaan Eagle Kids di Gereja Mawar Syaron Semarang. Oke, salam kenal buat teman-teman yang mungkin belum pernah mengenal saya dan juga mungkin teman-teman yang sudah cukup mengenal karena udah lulusan dari Eagle Kids ya, kita ketemu lagi. Dan saya percaya dimanapun kita bertumbuh, kita akan menjadi orang-orang yang terang, orang-orang yang menerangi di mana kita ditempatkan. Amin. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita siapkan catatan kita mencatat bersama-sama apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita hari ini. Kita akan membahas sesuatu yang berbicara tentang hot issue, bukan hot juga ya, tapi ini menjadi sesuatu yang seringkali di dalam lingkungan youth atau teens ini menjadi pembicaraan, pergunjingan. Kita sering dengar ini, kita sering mengalami, atau bahkan kita bercandain gitu ya. Meskipun ini sebenarnya berhubungan dengan hidup dan mati. Tentang kehidupan dan atau kematian seseorang, kita sering kadang itu menjadikan ini bercandaan. Entah itu dilakukan secara langsung, entah itu dilakukan secara virtual juga. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini virtual itu sangat sesuatu yang sangat viral gitu ya. Seringkali digunakan dan itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Membahayakan kehidupan seseorang. Nah, kita akan berbicara yang dengan topik bullying. Dan kita angkat topik ini tapi kita akan menggantikannya dengan sesuatu yang gak cuma ngomongin bullying, apa itu bullying. Tapi kita akan menyetop bullying ini sampai di dalam kehidupan kita. Jangan sampai bullying ini menjadi sesuatu yang terus menjadi kebiasaan, culture, atau yang kita lakukan juga kepada orang lain karena kita mengalami hal itu. Entah kita menjadi korbannya atau bahkan kita menjadi pelakunya. Atau kita menjadi penonton. Seru juga ya ngelihat orang dibully. Seru juga ya nonton orang-orang yang kayak gini. Enggak seperti itu. Kita akan menggunakan topik the end of bullying. Bisa catat di dalam catatan teman-teman sekalian, the end of bullying. Kita akan stop, kita akan end bullying ini dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Ketika culture terus mengangkatnya dan melakukannya, mencoba untuk menjadikan itu budaya, kita stop budaya ini di tangan kita dan kita wariskan yang terbaik, sesuatu yang penuh kasih, sesuatu yang penuh kerendahan hati, kebaikan Tuhan. Hidup kita alirkan ke arah yang sana kepada orang-orang yang akan menjadi generasi penerus kita dan juga generasi kita di mana kita ditempatkan Tuhan. Amin. Oke. Berbicara tentang bullying, kita bisa belajar dari sebuah keluarga yang di situ mengalami bullying di antara saudara-saudaranya. Bullying artinya itu kalau kita sudah pernah membaca ya atau mendengarkan, bullying itu mengarah kepada mengintimidasi, melakukan sesuatu yang harmful kepada orang lain, kepada mungkin juga bahkan keluarga kita, saudara yang kita kenal, bahkan orang-orang yang tetangga kita atau adik atau kakak kita sendiri. Ini sesuatu yang merepotkan, bahkan mencelakai orang lain. Itu adalah arti bullying. Dan kita akan belajar bagaimana bullying ini terjadi di dalam cerita Alkitab di kisah Yusuf dan 11 saudaranya. Kita akan baca dalam Kejadian pasal 37 ayat 18 sampai 36.
Mari kita siapkan Kejadian pasal 37 ayat 18 sampai 36. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Kejadian pasal 37 ayat 18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Ia ini adalah Yusuf, dan ketika ini kondisinya adalah Yusuf sedang ngecekin saudara-saudaranya yang sedang bekerja. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka ini kakak-kakaknya, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi itu datang. Mulai ya di label ya, karena nanti akan kita ceritakan bagaimana Yusuf ini suka memiliki impian, dan impian itu diceritakan pada kakak-kakaknya, dan itu membuat kakaknya insecure gitu ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihatlah tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya. 21. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, jangan kita bunuh dia. Ada kakaknya yang coba untuk mengurangi bullying ini menjadi udah deh jangan dibunuh gitu ya. Tapi menjadi sesuatu yang lebih ringan. Tapi lalu selanjutnya, janganlah lemparkan menumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di dalam gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dan dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakai itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead, datang dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanannya, mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Yusuf sudah dijual, Rubennya nggak tahu, kakak tertua nggak tahu. Lalu dikoyakkanlah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini. Jadi kakaknya bingung, aku harus gimana nih kalau adekku yang harus tak jaga malah dijual, hilang. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu menyelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub meriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja. Jadi akhirnya dia sampai ke Mesir, dijual oleh saudara-saudaranya.
Kalau kita sering mendengar kisahnya ini, kita melihat dari sudut pandang Yusuf dan akhirnya kita tahu bagaimana Yusuf survive. Bahkan Yusuf menjadi berkat buat keluarganya. Kita akan banyak melihat dari sudut pandang kakak-kakaknya yang telah membuli dia. Kita akan belajar bagaimana kita menyetop bullying ini dengan mempelajari kisah mereka dan kita akan belajar untuk stop. Karena mungkin kita jadi orang-orang yang seperti mereka. Kita akan belajar yang pertama, mengapa seseorang itu mulai kepikiran untuk membuli. Bagaimana iblis menggunakan hal-hal ini? Ada 3 poin. Yang pertama adalah karena mereka menganggap mereka memiliki superiority. Superiority ini berbicara tentang sesuatu yang superpower dalam dirinya, lalu dia melihat orang tidak lebih hebat daripada dia. Kita melihat ketika kakak-kakaknya ini melihat adiknya yaitu Yusuf, mereka menganggap bahwa aku itu kakak, aku yang lebih berkuasa daripada adikku. Dan karena mereka itu lebih kuat, lebih berusia, lebih berpengalaman ya kan. Lalu kemudian dia melihat adiknya ini agak ngeselin gitu ya. Dalam hal apa? Kalau kita baca Kejadian pasal 37 ayat 7 dan 9, adiknya ini tiba-tiba cerita gitu ya sama kakak-kakaknya karena dia bermimpi. Kakak, aku ngimpi ada 11 berkas ya kan? Kakaknya ngumpul tuh. Ada berkas-berkas gandum. Nah, 11 berkas kalian tuh nyembah berkasku loh. Kan ngeselin ya, ketemu orang yang dia itu gak lebih hebat dari kita, adik kita misalnya. Terus dia nganggep, aku lebih hebat loh dari kalian. Meskipun dia cuma cerita tentang mimpi. Lalu yang kedua, dia mimpi ada 11 bintang nih kak. Nah itu nyembah aku. Dan semuanya tahu bahwa yang dimaksud adalah kakak-kakaknya akan sujud menyembah dia. Disitulah superiority mereka terusik. Mereka yang merasa powernya terusik, akhirnya mereka menekan adiknya ini. Dan sayangnya, apa yang mereka lakukan ini berpengaruh pada hidup dan matinya Yusuf. Awalnya mau dibunuh bahkan. Kita tahu mereka berencana, ayo kita bunuh aja. Tapi ada yang bilang jangan. Terus kita lempar aja ke sana. Dan akhirnya meskipun tidak jadi dibunuh, dia dijual. Artinya apa? Yusuf ini juga mengalami sesuatu yang heartbreaking ya. Gimana dia nggak dibunuh tapi dijual? Artinya terpisah dari keluarganya dan dia masih kecil ya. Dia anak kesayangan. Dia anak yang dibanggakan sama papanya. Kasih jubah mah indah bahkan. Ini bukan sesuatu yang posisi yang enak meskipun nggak dibunuh. Sama aja, bullying berakibat sesuatu yang tidak enak bagi victimnya. Dan kita tahu yang pertama, posisi ini membuat seseorang itu memiliki power untuk membuli atau melakukan kekerasan, kejahatan kepada victimnya yang dia rasa tidak lebih hebat. Saya pernah mengalami hal ini waktu saya masih SD gitu ya. Saya itu sekelas dengan teman-teman yang seumuran dan satu orang dia itu lebih tua daripada kita dan dia merasa lebih hebat. Dia lebih tua karena dia itu tidak naik kelas sebelumnya. Dia harusnya kakak kelas kita. Apa yang dia lakukan? Dia menekan kita, dia mintain duit kita, mintain makanan kita. Dia memperlakukan kita itu seperti pembantunya. Dan bahkan ini menjadi sesuatu yang meresahkan satu sekolah. Untungnya waktu itu saya punya kakak saya itu 2 tingkat di atas saya dan dia yang ngejagain saya. Jadi dia yang harusnya menjadi kakak kelas saya, dia itu di bawahnya kakak saya masihan. Jadi saya masih aman. Tapi ini menjadi keresahan, menjadi sesuatu yang cukup meresahkan di dalam sekolah kita. Buat teman-teman saya, buat saya juga secara pribadi meskipun ada yang jagain saya, tetap aja kalau kakak saya nggak ada, saya bisa juga dimakan sama dia. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana ini tuh terjadi juga membuat seseorang itu menjadi bully atau pelaku perundungan. Yang kedua adalah insecurity plus envy. Insecure gitu ya, ngerasa aduh gak nyaman gitu. Gara-gara apa? Dia itu merasa lebih lemah dan dia ngerasa kok ada orang-orang yang lebih hebat dan dia merasa ditekan dengan kehebatan orang-orang di sekitarnya. Dia ngerasa gak aman, dia ngerasa iri. Yusuf yang lemah itu
karena di kalangan kakak-kakaknya akhirnya dia tangkap. Sebenarnya Yusuf nggak lemah. Dia ada backingannya, yaitu papanya. Papanya itu sayang banget sama Yusuf. Karena apa? Yusuf itu lahir di masa tuanya. Yang pertama ya, Yusuf lahir di masa tuanya. Artinya apa? Yusuf itu yang tadi, Yusuf itu lahir di masa tuanya Yakub. Yakub itu menjadi seorang pelarian karena dikejar-kejar sama saudara kandungnya sendiri Esau. Dia harus kabur karena dia mau dibunuh. Dia kabur kepada Laban, pamannya atau angkelnya. Ketemu Laban, dia itu juga diperlakukan tidak adil. Bahkan dia ditipu berapa kali. Dia pengen mendapatkan anaknya Laban, yaitu Rahel. Dia harus ditipu, akhirnya dia harus menikahi kakaknya dulu. Ketika dia bekerja sama Laban, dia juga harus bekerja bertahun-tahun untuk mendapatkan keuangannya sendiri atau bisnisnya sendiri. Dan itu tidak mudah. Dia ditipu juga, berkali-kali dia diubah gajinya. Dia ketika mengalami kerugian, dia yang ngijoli, menggantikan gitu ya. Ini bukan menjadi sesuatu yang mudah buat Yakub pada masa-masa mudanya. Nah, ketika akhirnya Yusuf lahir di lingkungan yang sudah settle, sudah aman, semuanya sudah beres dan udah bisa enjoy gitu ya Yakub dan keluarganya. Yusuf lahir dan akhirnya dia dikasih jubah maha indah, dia menjadi anak emas. Nah, disinilah kakak-kakaknya insecure. Kakak-kakaknya ngerasa, wah anak ini, anak yang kemarin sore, dia ternyata disayang sama papa. Dan yang pertama itu ya, dia lahir di saat bapak Yakub udah di masa-masa tuanya. Yang kedua, dia itu adalah anak pertama dari istri yang disayangi, yaitu Rahel. Nah, disinilah kita bisa tahu gimana semakin insecure-nya anak-anak ini. Itu menjadi sesuatu yang mengarahkan mereka, oke kita bully aja dia. Saya teringat ketika masih kuliah gitu ya. Saya juga pernah merasa insecure ketika ada adik-adik tingkat yang tiba-tiba bisa sekelas sama saya. Karena mereka itu lebih smart. Mereka bisa ngambil SKS lebih banyak dan ngambil kelas di mana saya itu bisa baru ngambil di situ. Ini adalah sesuatu yang saya rasa nggak adil nih, nggak enak banget saya harus disandingkan dengan orang yang harusnya lebih muda daripada saya. Itu membuat kita ada potensi untuk kita bisa membuli seseorang. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi superiority, insecurity, yang ketiga adalah bad experience, pengalaman yang buruk. Kita tahu kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, kalau kita baca gimana mereka lahir, kita renungkan lagi. Mamanya ada 2 waktu itu, dan ditambah lagi dua pembantu, 2 gundik yang akhirnya menjadi istri. 4 istri dan 1 suami, dan itu menjadi sebuah perlombaan di mana siapa yang lebih disayang di antara istri-istri ini. Jadi kelahiran mereka ini cuma buat perselisihan. Siapa yang lebih disayang? Aku ngelahirin 1, ayo kamu belum. Kamu gak disayang pasti. Si Rahel marah sama istrinya, sama suaminya, sama Yakub. Kok aku nggak bisa punya anak sih? Lah emangnya aku Tuhan? Jadi kayak berantem. Dan saya membayangkan anak-anak ini lahir di dalam lingkungan di mana ada pertengkaran-pertengkaran ini. Mereka dilahirkan hanya untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih dikasihi. Saya membayangkan, wah nggak enak juga ya kalau keluarga itu mengalami pertengkaran untuk merebut kasih dan itu berhubungan dengan kehidupan mereka. Masa kecil mereka juga mengalami masa-masa nggak enak. Mereka harus lari dari Laban, kakeknya sendiri. Waktu itu dibawa pergi sama sama Yakub untuk kembali ke Kanaan, ke tempat di mana dia berasal, di rumah papanya Yakub yaitu Ishak. Dia dibawa kabur, kemudian dia juga waktu habis kabur lepas dari Laban kakeknya, dia juga harus menghadapi di mana papanya harus membagi, kamu ikut siapa, kita akan ketemu angkelmu, kembaran papa Esau yang dulu pernah papa pernah papa tipu dan dia akan pernah mau membunuh papa. Gimana rasa takutnya mereka? Ya kan? Ketika kita melihat posisi-posisi ini, bad experience ini membuat mereka kayak jadi pribadi yang terbiasa dengan hal-hal yang mungkin penuh dengan ancaman, penuh dengan sesuatu yang gak nyaman. Di dalam kehidupan kita mungkin bisa lihat ada
KDRT, ada orang tua yang gak harmonis dalam keluarganya. Mungkin salah satu dari kita, salah satu di antara kita. Ada orang tua kita yang mengecewakan kita. Mereka gak berhasil menjadi papa dan mama yang baik buat kita. Mereka membandingkan kita dengan kakak kita. Mereka menjadi pribadi yang gak harmonis dalam keluarga. Dan itu ngalir juga kepada anak-anaknya. Jadi gak heran ketika kita ketemu teman-teman yang kasar, keras. Karena apa? Karena di rumahnya juga experience-nya kayak gitu. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka ketemu papa mama yang galak, kasar, nggak takut akan Tuhan. Ketika mereka ke sekolah, ketemu dengan kita, ya itu juga yang mereka cerminkan. Experience ini membawa mereka untuk akhirnya, aku harus membuli orang-orang yang ada di sekitarku. Karena aku juga korban. Aku juga dibully sama papa mamaku atau sama kakakku. Sama adikku sendiri aku dibully misalnya. Ini menjadi sesuatu yang mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan bullying. Meskipun mungkin ini bisa untuk mereka hindari, tapi iblis menggunakan ini untuk menjadi potensi untuk menghancurkan sebuah keluarga atau sebuah pribadi untuk menjadi kamu adalah pembuli. Nah, di sini kita akan belajar 3 poin. Kita akan bagi menjadi dua part ya. Yang part pertama kita akan belajar bagaimana kita menghentikan bullying dari sisi ketika kita menjadi pembulinya. Kalau kita itu dari posisi pembuli, atau kita posisi potensi untuk menjadi pembuli, atau bahkan Anda sudah menjadi seorang bully, seorang yang melakukan perundungan, kita akan belajar bagaimana menyikapi 3 hal tadi. 3 hal yang membuat seseorang menjadi bully, pelaku bullying. Yang pertama adalah ketika superiority itu terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita mau melakukan bullying, kita gantikan itu dengan kindness dan humility. Humility adalah kesederhanaan, kerendahan hati. Kindness adalah perbuatan yang baik. Bagi teman-teman sekalian, kalau kita itu punya kekuatan, kita harus tahu hal ini. Yang pertama adalah kekuatan kita itu ada batasnya. Kalau kita powerful di area kita, mungkin keuangan atau tenaga atau badan kita lebih besar dari yang lain. Kalau kita gunakan itu untuk membuli orang lain, ingat ada batasnya. Kalau kita lihat pemain-pemain sepak bola ya, mungkin teman-teman cowok pada suka nih nonton sepak bola. Coba lihat deh, ada usia-usianya. Seorang pemain hebat, pemain handal, mereka itu berjaya pada masanya. Lalu mereka akan digantikan dengan pesaing-pesaing baru yang lebih muda, yang lebih powerful, lebih kokoh, lebih kuat, dan mereka lebih gesit daripada dia. Dunia ini berjalan terus dan ada masanya, ada kadaluarsanya lah kekuatannya kita itu. Bagaimana kalau keadaan itu berbalik? Saat kita udah gak powerful lagi, lalu orang yang kita bully, orang yang kita anggap rendah, mereka lebih powerful daripada kita. Lalu kita menjadi posisi yang gak nyaman, kita menjadi posisi yang di dalam poin yang kedua, yaitu insecure. Nah, ketika kita menjadi orang yang powerful, bagaimana supaya kita gak membuli? Kita gunakan kindness, kita gunakan kekuatan kita untuk ngejagain teman-teman kita yang dibully. Kalau kita tahu teman-teman kita mau dibully, kita punya power untuk menjagain dia, kita jagain dia. Saya pernah ketika saya punya teman dibully gitu ya, cewek karena dia badannya gendut gitu ya. Kata teman-teman saya, wah dasar gendut, diejek-ejekin segala macam, terus nggak ada yang mau temenan sama dia. Saya datengin, saya ajak mainan. Waktu itu masih SMP dan saya masih suka mobil-mobilan. Apa yang saya lakukan? Saya keluarin mobil-mobilan saya, terus saya ajak dia main. Kamu gimana? Kamu suka nggak mainan ini? Cuma biar apa? Supaya dia itu ada temennya. Cuma sekedar itu. Dan sampai sekarang kita masih menjadi teman. Kita menjadi teman yang baik gitu ya. Nah, ketika kita itu memiliki power untuk melakukan sesuatu, kita gunakan itu bukan untuk menekan orang lain, tapi kita gunakan itu untuk menjagai orang lain. Jagain diri kita, belajar dari bagaimana kita menjaga diri kita belajar dengan menjagai orang lain. Waktu kita ngerti cara menjagai orang lain dari bullying, kita jadi tahu bagaimana cara menjagai diri kita. Yang kedua, kalau kita superiority itu mengancam diri kita untuk melakukan bullying, kita gunakan untuk menabur kebaikan. Menabur kebaikan, kita jagain orang lain dan kita tabur aja. Apa yang menjadi power kita, kekuatan kita, itu menjadi kebanggaan buat orang lain. Jangan sampai itu menjadi rasa
tidak aman, rasa takut buat orang-orang di sekitarnya. Orang-orang ngerasa insecure gara-gara kita hebat. Kita gantikan itu dengan sesuatu yang hebat, sesuatu yang membanggakan buat teman-teman kita. Jadi waktu kita sukses, kita berhasil, mereka melihat kita, aku bangga sama kamu. Jadi bukan aku takut sama kamu, tapi aku bangga sama kamu. Poin pertama kita gantikan dengan humility and kindness. Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Perbuatlah demikian juga. Kalau kita tahu kita pengen diapakan, kita perbuat itu juga kepada orang lain. Sehingga itu menjadi sesuatu yang menjaga kita. Kita rendahkan diri kita kalau kita pengen lihat orang lain itu menerima kita. Kita rendahkan diri kita, jangan sombong, jangan merasa super, jangan merasa kita lebih hebat. Superior itu kita gantikan dengan humility dan kindness. Yang kedua, insecurity kita gantikan dengan put your security in God's hand. Ketika kita merasa insecure, karena apa? Karena kita menaruh secure kita itu kepada orang-orang yang salah, kepada manusia tepatnya, atau kepada benda. Kalau kita merasa ingin secure, kita taruh pada tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan. Rasa aman pada manusia itu akan mengecewakan pasti. Kalau kita ngerasa rasa aman, kita aman sama mama papa kita taruh rasa aman, pokoknya gak mungkin lah mereka mengecewakan kita. Suatu saat mereka mengecewakan kita, waduh, hancur sudah hidup kita. Tapi kalau kita taruh kepada Tuhan, mau papa mamaku seperti apa, aku percaya mereka akan memberikan yang terbaik. Tapi rasa amanku aku taruh sama Tuhan. Kalau mereka fail, aku akan tetap mengampuni mereka karena mereka gak sempurna. Insecurity kita gantikan dengan kita taruh rasa aman kita kepada Tuhan. Kalau kita merasa iri, kita mulai dibanding-bandingkan, kita gak perlu takut karena kita itu bukan hidup atas apa kata orang. Kita hidup bukan karena orang ini lebih hebat atau apa lalu kita harus setara dengan mereka, bukan. Tapi kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita juga bisa berteman dengan orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Kita belajar berteman dengan mereka. Kita bisa nggak usah ngerasa insecure. Kita taruh itu tapi kita bawa diri kita, aku pengen belajar sama kamu deh, orang-orang yang hebat ini. Jadi ketika kita punya adik kelas yang lebih hebat, jadikan mereka teman. Ketika punya adik kita yang lebih jago gitu ya, main gitar atau main musik, minta dia ajarin kita. Jangan kita ngerasa insecure karena dia lebih hebat dari kita. Ada kisah yang lucu yang paling sering saya dengar, bukan kisah ya, yang paling cerita-cerita yang sering kita perhatikan. Haters yang melakukan mereka mencibir, memperkatakan kata-kata yang kasar di komen. Tapi mereka juga melakukan hal yang mereka share, mereka juga memviralkan orang yang mereka hate. Nah itu justru menjadi berkat buat orang-orang yang mereka benci. Nah itu berbahaya, itu gak menguntungkan juga kan buat kita yang udah capek-capek insecure. Ternyata orang yang kita bully di situ gara-gara kita insecure, dia malah lebih viral. Kita tahu ya kisah-kisah itu ya, orang-orang yang bahkan menggunakan posisi itu. Jadi dia itu merasa aku powerful nih, aku menggunakan metode kehidupanku yang menyebalkan gitu. Terus kemudian dia bangun figur menyebalkan, terus kemudian banyak orang yang sebel dan akhirnya dia diangkat dan akhirnya dia terkenal. Nah itu nggak menguntungkan juga kan buat kita. Daripada kita memusuhi, kita jadikan mereka teman, kita jadikan mereka best friend. Kita membuat mereka menjadi orang-orang yang ada di lingkungan kita untuk memperkuat kita. Karena mereka lebih hebat daripada kita. Yang ketiga, bagaimana kita stop bullying ketika kita menganggap diri kita punya potensi untuk membuli atau kita sendiri adalah pembuli. Adalah ketika kita memiliki bad experience, kita gantikan dengan choose to be kind. Pilih untuk melakukan kebaikan. Apa yang menjadi masa lalu kita past, apa yang menjadi sesuatu yang membentuk hidup kita sekarang, itu adalah dari masa lalu. Kita terbentuk karena masa lalu kita. Tapi untuk future, untuk sesuatu yang ada di depan, itu adalah pilihan kita.
di masa sekarang. Jadi kalau bad experience yang kita nggak tahu gimana cara menyelesaikannya, mungkin karena itu pilihan-pilihan orang tua kita yang salah dan kita nggak ngerti harus ngapain. Kayak anak-anaknya Yakub ini kan mereka nggak bisa memilih apa-apa karena itu pilihan dari orang tuanya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan itu membentuk kehidupan mereka memang. Tapi untuk membentuk hidup mereka sendiri untuk masa depan, itu pilihan mereka sendiri. Mereka nggak bisa terus menyalahkan masa lalu. Begitu juga kehidupan kita. Kalau papa mama kita memilih untuk bercerai, papa mama kita memilih untuk bertengkar, memilih untuk sayang salah satu di antara keluarga kita, lalu nggak memilih kita, itu pilihan mereka. Tapi kita harus memilih yang terbaik untuk future kita. Kita memilih untuk menjadi baik. Untuk menjadi baik di masa depan itu pilihan kita lagi. Meskipun masa lalu menekan, kita bisa stop di sini. Aku nggak mau terus tertekan dan mengalami bullying atau akhirnya aku melakukan bullying. Aku mau stop di sini dan aku choose to be kind. Aku memilih untuk lebih baik. Aku nggak mau menjadi orang yang terus bergumul di area-area di mana aku tuh nggak bisa terus-terusan di situ. Aku harus menang di areaku dan aku akan menuju kepada kemenangan-kemenangan yang lain di depanku. Jadi ada 3 hal untuk kita melawan setiap potensi-potensi untuk melakukan bullying ini. Yang pertama adalah dengan humility and kindness. Yang kedua adalah put your security in God's hand. Yang ketiga adalah kalau ada bad experience, kita choose to be kind. Karena bad experience itu masa lalu. Untuk masa depan kita bisa choose to be kind. Amin. Bagi teman-teman teman-teman sekalian yang mungkin masih aku ada di tahap aku pembuli nih. Mungkin aku juga victim, tapi kita belajar di dalam pembuli ini, mari kita stop. Kita belajar untuk ini berhenti di tanganku. Lalu selanjutnya, bagaimana kalau kita itu pelaku, kita itu victim. Kita adalah orang yang menjadi korban di dalam bullying ini. Ada 3 hal juga yang kita akan pelajari. Bagaimana kita berhenti bullying ketika kita ada di posisi victim. Yang pertama adalah ketika kita dibully karena superiority orang lain terhadap kita, kita lawan atau kita gunakan love. Kita gunakan love, kita gunakan kasih. Kita lawan itu dengan kasih. Matius pasal 5 ayat 44 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ketika kita ganti itu dengan kasih, dengan love, dengan sesuatu yang berbalikan dengan apa yang kita terima, itu akan menggantikan segala sesuatunya. Itu akan mengubahkan. Orang yang membuli kita itu jadinya capek sendiri karena kita itu kok malah sayang ya sama mereka. Dan kita juga menunjukkan juga kasih itu dengan mendoakan dia. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita doain supaya apa? Supaya mereka menjadi orang-orang yang menang di area mereka. Gak ngebully lagi. Kita berdoa supaya mereka menjadi orang yang tadi yang kita pelajari 3 poin sebelumnya tadi. Kita berdoa supaya mereka menjadi orang yang kind. Menjadi orang yang punya rasa aman di dalam Tuhan. Mereka memilih untuk jadi baik meskipun bad experience mereka alami. Yusuf melibatkan Tuhan waktu dia dibully. Karena itu dia menjadi orang yang hebat kedua setelah Firaun di Mesirnya. Saya jadi mikir gitu ya. Gimana kalau misalnya 10 saudaranya ini, adiknya gak ikut ngebully ya tentunya ya. Kakak-kakaknya ini gak jadi ngebully adiknya. Tapi dia memilih adiknya ini dilindungi sama mereka. Saya yakin ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan atau di seluruh dunia, orang-orang gak lari ke Mesir. Tapi orang-orang lari ke tanah Kanaan di mana Yakub berada. Karena apa? Ada Yusuf plus ada 11 keluarganya, kakak beradik yang saling menopang, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin cerita Alkitab akan mengarah ke hal yang lebih super lagi. Tapi Tuhan menggunakan setiap hal-hal yang buruk, bahkan sekalipun terjadi hal-hal yang buruk, Tuhan bisa menggantikan menjadi sesuatu yang indah. Karena apa? Karena Yusuf
tetap setia sama Tuhan. Yusuf memilih kasih, Yusuf memilih tetap mendoakan saudaranya. Jadi waktu dia ada di posisi atas, dia memilih untuk mengampuni kakak-kakaknya. Yang kedua, ketika Anda dibully, Anda merasa insecure, karena Anda dibully karena ada orang-orang yang insecure terhadap Anda. Mari kita gunakan hikmat. Use wisdom. Kita gunakan hikmat. Amsal pasal 17 ayat 14. Saya akan bacakan. Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan ini dia insecure, ya kita jangan melakukan itu. Jangan kita itu meladeni orang-orang yang mencoba untuk menjebak kita di dalam bullying itu. Saya juga sering melihat ya, kalau sebel juga ya kalau di kelas gitu ya, ada anak yang pinter, kemudian tiba-tiba dia bilang, "Pak, kemarin ngasih PR kan?" Padahal satu kelas nggak ada yang ngerjain gitu. "Pak, kemarin ngasih PR kan? Yuk Pak, dikumpulin Pak, aku udah siap nih." Teman-teman nggak pada ngerjain Pak. Wah, itu yang memberikan diri mereka untuk dibully. Kalau kita bisa menghindari pertengkaran itu, sebaiknya kita nggak perlu cari masalah gitu ya. Ketemu adiknya barusan nggak sengaja mecahin piring. Terus dia bingung, dia ngerasa takut, dia insecure, terus kemudian kita teriak ke mama papa, "Ma, Pak, adik mecahin piring, hajar mah, pukul mah." Nah, itu kan menjadi sesuatu yang menyebalkan ya. Jadi sesuatu yang ancaman buat orang-orang di sekitarnya dan akhirnya ngebully kita. Kalau kita wise, kalau kita ada dalam posisi yang terbaik, justru harusnya kita lindungi dia kan. Kita harus menjaga, bukan ngelindungi teman-teman yang berbuat jahat ya, enggak ya. Tapi kita minimal kita itu enggak mengusik sesuatu yang kalau kita bisa menjaga itu, kalau kita bisa menjaga kedamaian di lingkungan kita, ya sebaiknya kita jaga. Kita enggak perlu menjadi orang yang membuka masalah atau membuka problem di lingkungan kita. Di situ kita bisa menggantikan bullying itu yang karena orang-orang insecurity itu kita gantikan dengan wisdom, hikmat yang daripada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita dibully karena bad experience yang dialami orang lain, ini yang perlu kita ingat bahwa setiap orang itu punya masalah. Dan setiap orang itu sedang struggle dalam masalah mereka. Teman-teman punya masalah, teman-teman dibully. Tapi ingat, teman yang membuli itu juga sedang struggle loh dalam kehidupan mereka. Saya teringat dengan firman Tuhan dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus memberikan contoh yang perfect, yang nyata, nunjukin bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap Yesus, dan bahkan waktu itu Yesus sudah di atas kayu salib, Tuhan Yesus bilang, "Ampuni mereka Tuhan, mereka gak tahu apa yang mereka perbuat." Itu perfect sekali. Sacrifice yang perfect. Itu adalah forgiveness. Kita gantikan bullying itu sesuatu yang berpotensi untuk membuat kita menjadi victim dan kita akhirnya menjadi pembuli juga nanti ke depannya. Kita gantikan semuanya dengan bring forgiveness. Bahwa forgiveness itu kepada lingkungan kita, kepada orang yang membuli kita, kepada orang yang gak tahu kenapa mereka melakukan ini. Bahkan mereka gak ngerti, kenapa sih aku kok melakukan bullying ini kepada kamu. Aku juga korban. Mereka ini juga orang yang ada di dalam lingkaran setan yang akhirnya membawa mereka mau gak mau muter-muter aja di situ. Kita belajar di sini bahwa kita harus mengampuni orang-orang yang membuli kita. Mungkin mengampuni itu bukan sesuatu yang mudah ya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, "Tuhan, Kau tahu bagaimana mengampuni orang-orang yang membunuhmu. Ajari aku Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang mencoba untuk mencelakaiku, membunuhku, membuliku." Kita minta sama Tuhan kekuatan. "Tuhan, I want to choose to be kind." Aku mau memilih untuk menjadi orang yang baik. Aku mau pilih forgiveness. Aku mau mengampuni. Mengampuni itu membersihkan diri kita. Mungkin mengampuni tidak membereskan masalah semuanya.
Tapi itu membereskan masalah di dalam diri kita sehingga kita menjadi lebih clear melihat ke depan. Bagaimana kita harus menyelesaikan setiap problem-problem ke depan. Ketika kita memilih untuk forgiveness, kita akan bisa menghentikan bullying itu di antara kita. Kalau kita renungkan kembali di antara semua ini teman-teman sekalian, kita bisa tahu bahwa bullying itu tidak terjadi begitu saja tiba-tiba terjadi ya. Bahwa Tuhan tetap melakukan, Tuhan tetap menggunakan segala sesuatu upaya untuk menghindarkan segalanya. Tapi karena dosa turun ke dunia ini, iblis coba cari celah-celahnya gimana supaya setiap manusia itu semakin mengerti bagaimana menggunakan dosa mereka atau mengembangbiakkan dosa mereka. Membawa orang masuk ke dalam lingkaran-lingkaran setan untuk terus diturunkan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Terakhir yang saya rindu untuk katakan buat kita semua, apapun alasannya bullying adalah salah dan harus dihentikan. Apapun alasannya, tadi kita baca ada 3 alasan ini semuanya A, B, C. Kita gantikan semuanya itu. Yang pertama dengan kerendahan hati, humility. Kita gantikan dengan kindness. Lalu kita gantikan dengan kita taruh trust kita kepada Tuhan. Apapun alasannya, kita pasti juga punya alasan untuk menyetop itu semua. Dan seberapa sulit pun kita memaafkan ketika kita menjadi victim, mari kita maafkan orang-orang yang membuli kita. Tuhan Yesus sudah menunjukkan caranya. Dan ketika kita aja diampuni loh sama Tuhan, darah yang sama yang tercurah untuk mengampuni dosa kita, darah yang sama juga untuk mengampuni orang-orang yang membuli kita. Jadi mari kita maafkan mereka karena Tuhan Yesus juga sayang sama mereka. Kita doakan mereka karena Tuhan Yesus juga berdoa loh buat mereka. Tuhan Yesus juga berkorban buat mereka. Semuanya bisa kita gantikan. Kalau kita itu menjadi victim, kita bisa menyetop setiap bullying ini dengan kita gunakan kasih, kita gunakan hikmat, kita gunakan pengampunan atau forgiveness. Mari kita tutup Alkitab kita, renungan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Meskipun kejadian-kejadian yang kita alami tidak sebaik atau seindah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita inginkan. Teman-teman di kampus kita, mungkin di sekolah kita, atau di lingkungan kita bermain, komunitas kita. Mungkin banyak ya orang-orang yang membuli kita. Atau bahkan kita memiliki potensi untuk menjadi pembuli. Atau saat ini kita sedang struggle karena kita menjadi pembuli. Mari kita taruh setiap hal ini. Kita arahkan diri kita kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Tuhan, aku gak bisa stop ini tanpa Engkau. Aku gak bisa Tuhan berhenti menghentikan semua ini. Tipu muslihat iblis di lingkunganku, aku gak bisa menetopnya tanpa Engkau Tuhan. Ajari aku Tuhan Yesus. Mari kita andalkan Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kami perlukan Engkau Tuhan, kami perlukan Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami taruh rasa percaya kami kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Kita renungkan setiap firman ini. Haus jiwa kita
Kita menanti-nantikan Tuhan untuk merefresh hidup kita. Gantikan semua yang buruk menjadi yang baik. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin Tuhan. Kami mengandalkan Engkau melebihi siapapun Tuhan. Bahkan mama papa kami, bahkan orang terdekat kami. Kami andalkan Engkau saja Yesus. Yesus, hanya Engkau yang kami percaya. Kami taruh ke rasa aman kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Bagi teman-teman yang Anda sedang bergumul di area Anda pernah melakukan bullying dan Anda takut, aku nggak tahu gimana cara keluar dari lingkaran ini. Aku tahu di sekitarku terjadi bullying dan bahkan aku ada di dalamnya. Atau aku ada potensi untuk melakukannya. Karena apa? Karena aku ngerasa lebih hebat, karena aku ngerasa envy atau insecure, atau aku punya bad experience di belakang. Aku mau berdoa buat teman-teman. Taruh tangan Anda di dada. Bagi Anda yang bergumul di area ini, saya mau berdoa di dalam nama Yesus saat ini juga. Aku perintahkan Tuhan, setiap roh jahat setan iblis yang bekerja di balik setiap kejadian-kejadian buruk yang pernah mereka alami, patahkan di dalam nama Yesus. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Yesus yang akan berkuasa, Yesus yang berkuasa di dalam kehidupanmu. Yesus akan menggantikan itu semua dengan sesuatu yang indah yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan rasa aman di dalammu. Tuhan akan menunjukkan bahwa Yesus yang menunjukkan powernya untuk menguasai hidup kita. Kita gak lagi merasa powerful di depan siapapun. Bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk menunjukkan bahwa kerendahan hati kita justru itu yang akan membuat kita menjadi tinggi karena Tuhan yang meninggikan kita. Bad experience yang kami alami Tuhan, kami stop di sini, kami berhenti di sini Tuhan. Itu tidak akan mempengaruhi future kami, tidak akan mempengaruhi pengalaman-pengalaman kami ke depan, karena kami mau mengalami sesuatu yang indah di depan. Yesus menjagai kehidupan kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, bagi Anda yang problem di area ini, Anda mungkin pembuli atau Anda pernah menjadi pembuli dan Anda takut akan melakukannya lagi. Mari taruh rasa aman di dalam Tuhan bahwa Anda saat ini dipulihkan. Serahkan hidup Anda kepada Tuhan. Tuhan, ini aku gak mau digunakan oleh iblis untuk senjata kelaliman. Yang kedua, saya mau berdoa buat teman-teman yang mungkin Anda menjadi victim, mengalami pembulian, mengalami perundungan. Saat ini Anda bergumul dan bahkan ini mengancam gambar diri Anda. Ini mengancam nyawa Anda bahkan kepikiran untuk bunuh diri, bahkan please jangan. Saya pribadi pernah berpikir untuk bunuh diri karena banyak hal tidak sesempurna yang saya bayangkan di dalam keluarga saya pribadi bahkan. Tapi saya ingat saya berapa kali pengen bunuh diri. Saya ingin menabrakkan diri saya kepada kepada pohon, saya ngebut, saya pengen mengakhiri. Bahkan saya juga pernah merasa kayaknya kalau aku pikirin ini aku bakal gila. Saya satu titik saya nyadar sebentar lagi aku gila. Aku stres, aku gak sanggup. Masa-masa itu adalah masa-masa ketika saya masih teens, masih AOG. Saya gak tahu gambar diri saya tuh kayak gimana. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku gak sanggup. Aku taruh semuanya Tuhan. Aku gak mau masa laluku atau hal-hal yang orang-orang yang sekitarku yang menekan aku ini membentuk hidupku. Aku gak mau.
Aku mau mengampuni, aku mau menyelesaikan semua ini, berhenti di sini. This is the end of bullying. Aku nggak jadi victim lagi. Kalaupun aku tetap jadi victim misalnya, aku memilih untuk pergi dan mengampuni. Aku memilih untuk bangkit dan menjadi berkat. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi teman-teman yang saat ini sedang struggle di area ini. Tuhan, berikan rasa aman dalam hidup mereka. Berikan kemampuan yang lebih, bahkan bukan cuma untuk tahan terhadap bulian itu, tapi mereka menjadi orang-orang yang menggunakan setiap kekuatan mereka untuk membantu orang-orang yang di lain, orang-orang di sekitarnya yang lain, untuk menjaga mereka dari bullying. Mereka juga menggunakan hikmat untuk memberikan rasa aman kepada orang-orang yang insecure di sekitar mereka, yang akan berpotensi mungkin untuk membuli mereka. Mereka membuat ini menjadi aman karena Engkau memberikan hikmat untuk kami bersikap bagaimana di dalam lingkungan kami. Dan kami juga mau menaruh forgiveness kepada orang-orang yang telah mencelakai kami, Tuhan. Mari kita berdoa secara khusus, mendoakan orang-orang yang telah melukai hati kita. Lepaskan forgiveness itu sekarang di altar ini. Dimanapun teman-teman berada, ini menjadi altar yang kudus, dimana kita taruh, aku lepaskan forgiveness ini, Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan, aku mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Aku lepaskan pengampunan. Mungkin Tuhan, aku mengampuni orang ini dan orang itu gak berubah mungkin Tuhan. Tapi minimal aku udah beres di hadapan-Mu. Ini yang kami lakukan Tuhan Yesus. Kami mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, kami mengandalkan Kau. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Firman-Mu berhenti sampai di sini untuk hamba-Mu sampaikan. Tapi firman-Mu tidak berhenti berkata-kata kepada setiap hati dimanapun mereka berada yang mendengarkan ibadah hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Pulihkan hati kami. Ajar kami Tuhan menang di area isu dalam youth, dalam teens di lingkungan kami. Dan kami akan mewariskan yang terbaik di generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang penuh dengan kasih ini, biarlah hadirat Tuhan melawat setiap kita. Saya rindu berdoa bagi teman-teman yang mungkin saat ini belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara khusus, secara pribadi. Mungkin kekristenan itu diturunkan dari mama papa. Anda belum decide secara pribadi, aku mau ikut Tuhannya papa mamaku. Secara pribadi mungkin belum. Ini adalah kesempatannya. Atau bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar khotbah firman ini, dan Anda mengetahui bahwa cuma Yesus yang bisa aku andalkan. Tidak ada agama yang bisa membawa aku kepada Tuhan selain pada Tuhan Yesus sendiri pribadi yang menyelamatkan, yang turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Tidak ada keselamatan lain di luar Tuhan Yesus. Lalu Anda merindukan untuk, ya aku mau saat ini mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Anda bisa mengikuti doa saya saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita deklarasikan keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus. Taruh tangan Anda di dada. Tuhan Yesus, aku berdoa. Aku mengakui dosa-dosaku. Dan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Ya Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Jadilah Raja. Jadilah Juru Selamat yang mengampuni segala dosa-dosaku. Masa laluku sudah berakhir. Dosa-dosaku sudah beres karena Engkau sudah membereskannya di atas kayu salib.
Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kami menerima keselamatan yang daripada Engkau. Terima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan gunakan itu menjadi jaminan dalam kehidupan-Mu. Saat ini Engkau berjalan dalam kebenaran dan Engkau meninggalkan dosa-dosa yang lama. Berjanji sama Tuhan, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan aku akan pegang, aku akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi teman-teman yang baru saja menerima keselamatan. Mereka mengakui dosa mereka. Mereka mengakui dan memohon ampun atas dosa mereka. Ampuni mereka Tuhan Yesus. Jadilah Raja, jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat dalam hidup mereka. Mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bagi teman-teman sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang baru saja menerima keselamatan, mendeklarasikan keselamatan itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman bisa klik link welcome home di atas ini. Teman-teman bisa isi data di sana. Untuk teman-teman bisa kita follow up lebih dalam lagi. Kita lebih dekat lagi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Bahkan kita bisa join dengan komunitas yang menguatkan, membangun kehidupan kita. Kita berdoa sekali lagi untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah doa berkat bagi setiap umat-Mu, setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini hari yang indah. Dan kami percaya ke depan adalah hari yang penuh harapan di dalam Engkau. Tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kami insecure, membuat kami merasa sombong atau merasa bad experience itu membawa kami kepada jurang kematian. Kami membawa kemenangan, kami membawa keselamatan yang daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, setiap mereka dimanapun mereka berada, menjadi terang, menjadi garam dunia. Dimanapun Engkau tempatkan mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dimanapun mereka berada. Apa yang mereka kerjakan oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil. Bahkan berbuah-buah lebat di lingkungan, di tempat di mana Engkau percayakan mereka. Ini kami Tuhan Yesus, Army of God. Kami sayang kepada Engkau dan kami mau membawa kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berkat-Mu. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday Army of God. God bless you all.